Saudara yang dimuliakan Tuhan, selamat pagi. Dan pada kali ini kita akan kembali membahas tentang sedikit dari firman Tuhan, terutama di hari yang spesial ini, di mana negara kita merayakan ulang tahunnya ke-80, dan kita juga akan membahas tema-tema kemerdekaan yang kita ambil dari Alkitab. Oke, kita akan membahas tentang kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan? Kemerdekaan ketika kita ambil dari KBBI adalah suatu keadaan di mana kita terlepas dari suatu belenggu atau keadaan yang membuat kita terkurung atau terperangkap, sehingga kita tidak bisa dengan bebas melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Dalam Alkitab kita ambil dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Amin, saudara. Jadi di sini kata kemerdekaan yang kita ambil dari Ulangan 5 mengartikan memperumpamaan bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Mesir, tetapi Tuhan mengirim utusannya, mengutus seorang hambanya yang bernama Musa untuk menyelamatkan Israel. Sehingga di sini dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sini menurut Alkitab, kemerdekaan adalah kita keluar dari tempat perbudakan. Mungkin dalam hukum Taurat, dalam Perjanjian Lama, perbudakan itu adalah arti yang secara harafiah keluar dari tempat penjajahan. Tetapi di sini ketika kita sudah hidup dalam perjanjian baru, kata perbudakan itu lebih bersifat rohani, di mana kita setelah mengenal Tuhan Yesus sudah dibebaskan, sudah dibenarkan, sudah lahir baru. Kita berarti kita menerima kemerdekaan, menerima kuasa yang sebelumnya kita terbelenggu oleh dosa. Kita dibebaskan dan kita menerima kuasa untuk melawan dosa. Kita akan membahas ayat yang ke-7, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini adalah syarat bagaimana kita bisa merdeka daripada dosa, yaitu jangan ada pada kita ilah lain. Ilah lain tidak hanya secara harafiah, tidak hanya secara pengertian adalah kita menyembah Tuhan lain atau agama lain, tetapi di sini ilah lain bisa berarti hal-hal duniawi yang lebih besar daripada hal rohani. Maksudnya adalah ketika kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani, maka itu bisa diartikan bahwa kita belum merdeka daripada dosa. Arti daripada dosa itu sendiri bukan hanya tentang mencuri, berzina, caci maki dan lain sebagainya, tetapi berdosa itu pada intinya adalah kita jauh daripada Tuhan. Hubungan kita, keintiman dengan Tuhan itu sangat lemah. Makanya terjadi pencurian, terjadi kemunafikan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dosa di mana manusia jauh daripada Allah. Nah, di sini dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Itu artinya bahwa ketika kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi apapun itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan, yang membuat keintiman kita dengan Tuhan itu lebih lemah atau bahkan menjauh daripada Tuhan, itu bisa diartikan bahwa kita juga belum terbebas oleh dosa. Sudah. Oke, kita akan lanjut di Roma 8 ayat 15. Di sini kita akan membahas bagaimana Roma 8 Rasul Paulus berbicara tentang tanda-tanda di mana kita terbebas dari perbudakan dosa. Kita akan baca di ayat yang 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kita diperbudak dalam dosa, itu artinya kita jauh daripada Allah. Keintiman dengan Tuhan itu sangat lemah. Makanya di sini tanda-tanda kita bebas dari dosa, bebas dari belenggu dosa adalah ketika kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Menjadikan kita anak Allah adalah roh yang bagaimana mengajari kita,
mengingatkan kita agar terus dekat dengan Allah, agar terus membangun keintiman dengan Allah, sehingga ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita berintim dengan Allah, maka di situ kita mendapat kuasa melawan dosa, kuasa di mana kita melawan sikap kita yang melawan Allah, sehingga kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita akan membaca tanda-tanda yang lainnya, yaitu tanda-tanda tentang 3 pokok kekristenan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita akan baca di Roma 8 ayat yang ke-20 hingga ke-21. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh Dia, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Ini adalah satu atau awalan tanda-tanda ketika kita bebas dari dosa, yaitu kita punya iman. Dikatakan di sini, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi di sini ayat ini juga berarti bahwa kita menerima iman karena Tuhan Yesus yang telah berkorban juga membebaskan kita dari belenggu dosa. Selanjutnya di ayat yang ke-21, tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Setelah iman ada pengharapan. Pengharapan yang artinya membangkitkan semangat kita, membangkitkan spirit kita untuk kita bisa lebih intim lagi dengan Tuhan, untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, sehingga kita bisa benar-benar merdeka daripada belenggu dosa. Kita akan lanjut di dalam ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-28 kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana kasih, yaitu kita akan bahas di Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Jadi di sini kasih yaitu bagaimana ketika ada spirit, sebelumnya pengharapan, ada spirit yang mendorong kita untuk dekat dengan Allah, sehingga itu yang menimbulkan kasih Allah, sehingga itu yang membuat kita bisa mengasihi Allah dan juga bisa mengasihi manusia. Nah, saudara perlu tahu apa arti dari mengasihi Allah itu sendiri. Kita juga perlu tahu bahwa apa arti dari mengasihi Allah itu sendiri, mengasihi Tuhan itu sendiri. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Amin, saudara. Jadi di sini tahap akhir adalah tentang kasih, bagaimana ketika kita sudah ada spirit, ada kekuatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka di situ Allah juga yang akan mengasihi. Allah juga yang akan melakukan perbuatan-perbuatan demi kebaikan kita. Tetapi tidak hanya berhenti kepada Allah, kita juga harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena dari kita melakukan perintah-perintah Tuhan, itu artinya kita juga mengagumi, atau kita dalam artian kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan daripada dosa. Kalau dalam teori tabernakel, di dalam tabernakel itu ada 4 pintu gerbang utama. 4 pintu gerbang utama artinya adalah 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini tahapnya adalah kita percaya terlebih dahulu, yaitu iman itu sendiri. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Selanjutnya dari 4 gerbang itu kita akan masuk ke dalam korban bakaran, di mana korban bakaran itu melambangkan, menggenapi tentang pertobatan itu sendiri. Di mana ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita juga harus bertobat, saudara, meninggalkan manusia lama. Amin. Makanya ada 3 syarat mengikuti Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Di mana tahap pertama menyangkal diri itu termasuk di dalam pertobatan, di dalam korban bakaran itu, di mana kita harus menghapus sifat manusia lama kita,
sehingga kita diperkenankan untuk menerima sifat-sifat manusia baru. Nah, selanjutnya dari korban bakaran itu ada mesbah kudus, di mana ini melambangkan pengharapan, yaitu ketika kita sudah bertobat, itulah kasih itu mulai muncul, saudara, di mana ketika kita sudah menerima manusia baru, kita tidak diperbudak lagi, melainkan kita menerima kasih Allah, yaitu kuasa yang membebaskan kita daripada dosa. Renungan pada hari ini yang membahas tentang terbebas dari belenggu dosa, merdeka dari kuasa dosa, adalah menjadi rema bagi kita untuk kita terus melakukan keimanan dengan Tuhan. Karena dari kita melakukan keimanan dengan Tuhan, dari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita menerima kuasa-kuasa dari Allah, yang membuat kita mendapat privilege atau keuntungan sebagai anak-anak Allah. Ingat saudara, kita bukan anak-anak dunia, tetapi anak-anak terang, di mana kita wajib melakukan kehendak-kehendak Tuhan, wajib membangun keimanan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah melakukan keimanan dengan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, iblis akan susah menyerang kita, iblis akan susah membelenggu kita. Karena kita, setelah kita dekat dengan Tuhan, setelah kita lahir baru, pasti kita akan menerima kuasa untuk melawan dosa. Amin.